Wapres Gibran tinjau MBG hingga infrastruktur Papua Selatan. Wapres minta maksimalkan pelayanan di RSUD Merauke. Respons Gubernur Papua Barat Daya soal izin tambang nikel diaktifkan. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Merauke hari ini. Selama 30 menit ke depan, bersama saya Frankie Wohel. Inilah Kompas TV independen terpercaya. Saudara, kita awali berita pertama. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung fasilitas rumah sakit dan pelayanan kesehatan di RSUD Merauke. Selain itu, Wapres juga meninjau progres pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan. Kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Merauke diawali dengan meninjau MBG di SMP Gudangarang pada Selasa pagi. Wapres juga meninjau langsung fasilitas rumah sakit dan pelayanan kesehatan di RSUD Merauke yang menjadi rumah sakit rujukan di Papua Selatan. Pasca meninjau RSUD Merauke, Wapres Gibran meninjau progres pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan. Tim Liputan Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Wapres Gibran meminta untuk dilakukan evaluasi terkait layanan makanan bergizi gratis di Merauke. Hal tersebut menyusul adanya aspirasi langsung dari warga soal ayam yang tidak layak saat Wapres meninjau MBG di SMP Gudangarang. Meski memuji pelaksanaan MBG di Kabupaten Merauke, Wakil Bupati Merauke Fauzun Nihaya mengatakan saat peninjauan makan bergizi gratis di SMP Gudangarang, Wapres Gibran meminta penyedia MBG untuk memperbaiki kualitas layanan. Hal tersebut setelah Wapres Gibran menerima laporan warga terkait ayam yang tidak layak. Dengan MBG, beliau juga mengatakan sudah luar biasa, meskipun memang tadi ada aspirasi masyarakat langsung di luar bahwa pernah ada terkait dengan MBG ayam tidak layak, tapi tadi beliau langsung sampaikan ke penyedia harus dievaluasi secara total terkait dengan pelayanan MBG. Di Merauke, Wapres Gibran meninjau MBG di SMP Gudangarang, layanan di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, dan progres pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan. Pada Rabu besok, Wapres dijadwalkan meninjau Pasar Wamanggu dan Puskesmas Mopa sebelum berkunjung ke Jayapura. Sarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Sementara usai meninjau Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, Wakil Bupati menyebut Wapres meminta agar pelayanan di RSUD Merauke dimaksimalkan. Pasalnya terdapat temuan warga yang tidak selesai melakukan pemeriksaan kesehatan di hari yang sama dan terpaksa kembali di hari berikutnya. Wapres meninjau langsung fasilitas rumah sakit dan pelayanan kesehatan di RSUD Merauke yang menjadi rumah sakit rujukan di Papua Selatan. Usai meninjau Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, Wakil Bupati menyebut Wapres meminta agar pelayanan di RSUD Merauke dimaksimalkan. Pasalnya terdapat temuan warga yang tidak selesai melakukan pemeriksaan kesehatan di hari yang sama dan terpaksa kembali di hari berikutnya. Rumah sakit tadi beliau melihat pelayanan kita disampaikan harus lebih maksimal ya, karena temuan di lapangan ada beberapa yang hari ini periksa belum selesai, besok harus balik lagi. Nah, beliau tadi harapkan pelayanan hari itu juga harus selesai biar masyarakat tidak kembali-kembali begitu. Tim Liputan Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, Wapres Gibran mengunjungi Puskesmas Mopa Baru Merauke untuk melihat langsung fasilitas dan pelayanan kesehatan yang terdapat di Puskesmas. Dalam kunjungannya, merespon aspirasi terkait kendala pelayanan di Puskesmas Mopa Baru. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Mopa Baru Kabupaten Merauke. Kedatangan Wapres disambut antusias oleh tenaga kesehatan dan masyarakat sekitar. Dalam kesempatan ini, Wapres meninjau fasilitas dan pelayanan kesehatan serta mendengarkan aspirasi terkait kendala pelayanan kesehatan di tingkat pertama. Kepala Puskesmas Mopa Baru, Severina Sri Haryuni, menyebut Wapres berpesan untuk tetap berikan pelayanan yang terbaik, mengapresiasi kondisi Puskesmas Mopa Baru, dan menggali jumlah pasien yang dilayani perharinya.
Pihaknya juga menyampaikan aspirasi terkait masalah jaringan internet, karena kini puskesmas sudah menggunakan rekam medik elektronik dan aplikasi kesehatan yang membutuhkan jaringan internet. Sehingga ketika terjadi gangguan jaringan, pihaknya terkendala dalam layanan cek kesehatan gratis. Severina juga menambahkan bahwa aspirasi tersebut direspon baik oleh Wapres. Dia cuma sampaikan pelayanan tetap yang berikan yang terbaik, terus dia bilang juga bahwa puskesmas Mopa ternyata bagus seperti itu, menanyakan berapa jumlah pasien yang dilayani per harinya, kemudian juga saya sempat juga menyampaikan apresiasi kami terutama untuk jaringan internet karena kami sudah menggunakan rekam medik elektronik di mana ketika jaringan internet tidak ada kami sangat susah seperti itu, dan juga aplikasi-aplikasi kami kan semua sistemnya up to date sehingga ketika tidak ada jaringan seperti yang lalu kami susah untuk menginput kegiatan CKG gitu. Beliau menyampaikan ya akan kami tanggapi yang seperti itu. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Respon Gubernur Papua Barat Daya soal izin tambang nikel diaktifkan. Selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Frankie Wohel dalam Kompas Merauke. Kita menuju ke Papua Barat Daya, Saudara. Pemerintah Papua Barat Daya merespon diaktifkan kembali izin pertambangan nikel di Pulau Gak, Kabupaten Raja Ampat. Menurut Gubernur, izin dikeluarkan pemerintah pusat, sehingga yang berkewenangan adalah pemerintah pusat. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan, izin pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sehingga jika pemerintah pusat kembali memberikan izin pertambangan di Pulau Gak, tentunya akan didukung oleh pemerintah daerah. Untuk menjaga agar tidak terjadi pencemaran lingkungan, pemerintah daerah akan mengingatkan agar perusahaan melaksanakan kewajiban yang harus dipenuhi, seperti melakukan reklamasi penghijauan dan lainnya. Pemerintah juga akan memperhatikan sisi keamanan. Kita tetap mendorong supaya mereka tetap melaksanakan kewajiban mereka. Karena dengan perpanjangan kontrak ini kan sudah pasti ada kewajiban-kewajiban yang mereka harus penuhi. Reklamasi yang sudah digali, reklamasi kembali, penghijauan baru mereka memperluas. Itu lagi. Jadi itu urusan Jakarta karena ini kewenangannya ada di sana. Jadi kita di daerah ya yang utama kita ya paling keamanan, ketertiban. Terus ya harapan kita masyarakat di sana juga bisa menikmati lah, mereka juga bisa bekerja dengan baik, itu saja kita. Sementara itu, Kepala Dinas Naker Trans dan SDM Papua Barat Daya menambahkan, kewenangan provinsi di bidang pertambangan hanya terkait dengan mineral, bukan logam dan bantuan. Kaitan dengan aktivitas PT GAK, komoditasnya adalah biji nikel dan itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun provinsi tidak akan melepas tanggung jawab, yakni dengan meminta agar aspek lingkungan dan pertambangan yang baik harus dilakukan. Pada saat pemerintah pusat menetapkan beroperasinya kembali PT GAK Nikel, kami di daerah ya pada prinsipnya mengikuti pemerintah pusat. Tapi dengan satu catatan bahwa aspek-aspek lingkungan, aspek-aspek pertambangan yang baik itu hendaknya dilakukan. Nah, tugas kami adalah memastikan itu, gitu ya. Flora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Sorotan lainnya, Saudara, pencari kerja padati job fair yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang dilaksanakan pada Gedung Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Sorong. Dalam job fair kali ini ada tersedia 1.062 lowongan pekerjaan dari 17 perusahaan. Beginilah antusias pencari kerja yang memadati Gedung Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Sorong yang digelar Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan SDM Papua Barat Daya Selasa pagi. Job fair yang akan berlangsung selama 2 hari ke depan diikuti oleh 17 perusahaan dari berbagai sektor seperti BUMN, perkebunan, retail, perhotelan, dan perusahaan jasa ahli daya serta beberapa perusahaan jasa berskala nasional. Dengan total lowongan kerja yang tersedia sebanyak 1.062,
mulai dari jenjang profesi, mulai dari level staf, teknisi, hingga manajer. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap agar para pencari kerja memanfaatkan momen yang ada untuk bisa mendapatkan kerja sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Mengingat dengan berbagai persoalan yang kompleks, sangat minim investor untuk berinvestasi, menyebabkan kurangnya lapangan pekerjaan. Kalau kita sama-sama tahu bahwa kondisi perekonomian daerah kita, tapi juga secara nasional, sementara kurang bergairah. Saya berharap kegiatan Job Fair ini menjadi sebuah sarana untuk menghubungkan para pencari kerja dengan dunia industri. Acara ini merupakan wujud komitmen pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan yang kita hadapi. Sementara itu, salah satu pencari kerja yang merupakan orang asli Papua minta agar Job Fair ini dapat membuka peluang bagi orang asli Papua, di mana dari 1062 lowongan harus terdapat orang asli Papua, karena terselenggaranya kegiatan ini menggunakan dana otonomi khusus. Kami di sini dari pencakar orang asli Papua meminta kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan perusahaan-perusahaan yang hari ini ikut terlibat di Job Fair ini, yang mana bisa membuka ruang sedikit, artinya membuka peluang kerja untuk kami anak-anak Papua. Artinya hari ini kegiatan ini adalah pembiayanya dana otsus. Jadi kami minta supaya Job Fair ini membuka berapa persen tenaga yang akan direkrut nanti 1062 itu, supaya kami anak-anak Papua yang hari ini mencari kerja bisa diambil. Diharapkan para pencari kerja dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk bisa mendapatkan pekerjaan dari berbagai sektor. Flora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Saudara, pemuda dan mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan lingkungan di Merauke. Hal itu disampaikan dalam forum diskusi pemuda yang menyangkut dimensi hak konstitusional dan atas lingkungan dan ruang hidup masyarakat. Dalam diskusi yang digelar oleh BEM Hukum, Sofia Nusantara, Kurawal Foundation, dan LBH Pos Merauke, pemuda dan mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan lingkungan di Papua Selatan, utamanya di Merauke. Sejumlah persoalan yang dibahas, mulai dari persoalan sampah hingga deforestasi masif yang ditimbulkan dari proyek strategis nasional. Hal ini menimbulkan keresahan dan mempertanyakan persoalan regulasi daerah dan perlindungan masyarakat adat. Keresahan yang begitu besar ya. Saya lihat teman-teman mahasiswa, kebetulan ini mahasiswa hukum semua, mereka mempertanyakan soal peraturan daerah tadi, lalu kemudian hak-hak dasar dan lain sebagainya. Untuk saat ini tawaran yang bisa dilakukan, yang tadi juga disampaikan oleh pemateri, memang kita lebih berbanyak bagaimana gerakan-gerakan sosial ini bisa bergerak bukan pada tingkat-tingkat kita tidak hanya bergantung pada tingkat-tingkat litigasi, tapi juga tingkat-tingkat non-litigasinya. Sementara saat ini gerakan sosial untuk memperkuat litigasi dan non-litigasi terkait persoalan lingkungan terus dilakukan untuk menjaga alam dan lingkungan Papua Selatan. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Jelang lawan PSIS, Persipura evaluasi lini depan. Selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Frankie Wahel dalam Kompas Merauke. Saudara, Universitas Muhammadiyah direncanakan akan turut menambah daftar perguruan tinggi di Merauke, Papua Selatan. Saat ini persiapan terus dilakukan sebagai langkah awal. Gedung Muhammadiyah akan menjadi lokasi awal universitas. Ketua Muhammadiyah Papua Selatan, Jufri Tamrin, mengatakan desakan dan keinginan warga menjadi dasar rencana mendirikan Universitas Muhammadiyah di Merauke. Saat ini, upaya untuk mewujudkan hal tersebut terus dilakukan dan secara intens sudah dilakukan kunjungan terkait rencana pembentukan Universitas Muhammadiyah. Nantinya, kata Jufri, sebagai langkah awal, gedung universitas akan menempati gedung Muhammadiyah di Spade Merauke. Dan sebagai langkah awal, disiapkan 5 prodi beserta tenaga pengajarnya. Yang pertama memang desakan dari para tokoh-tokoh Muhammadiyah, tentunya bahwa di provinsi Papua Selatan ini, khususnya di Merauke, sudah mestinya harus ada perguruan tinggi yang
di bawah naungan Perserikatan Muhammadiyah. Kedua, masyarakat itu sendiri yang menginginkan sebuah simbol bahwa Merauke itu adalah termasuk organisasi yang awal masuk di Merauke adalah Perserikatan Muhammadiyah. Oleh itu masyarakat Merauke ini sangat merindukan sebuah simbol kebersamaan untuk membangun sebuah nilai ya lewat Perserikatan Muhammadiyah. Maka disitulah muncul ide kita untuk ingin membangun sebuah lembaga pendidikan yang sifatnya lebih tinggi, sehingga insya Allah mudah-mudahan apa yang menjadi harapan masyarakat ini bisa terrealisasi insya Allah ke depan. Syarif Cimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, hari kedua kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau aktivitas di Pasar Wamanggu, Merauke, Papua Selatan. Wakil Bupati Merauke mengatakan kunjungan ini untuk mengecek harga dan stok pangan. Wakil Presiden Gibran melakukan kunjungan di Pasar Wamanggu, Merauke sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Timur. Wakil Bupati Merauke Fauzuni Haya mengatakan di Pasar Wamanggu, Wapres mengunjungi lapak pedagang untuk mengecek harga dan stok pangan. Kunjungan hari ini pasti Pak Wapres ingin memastikan saja bagaimana terkait dengan kestabilan harga kita dan juga stok pangan yang ada di Kabupaten Merauke. Kehadiran Wapres ke Pasar Wamanggu mendapat perhatian dari warga dan pedagang. Terpantau, Pasar Wamanggu lebih ramai dari hari biasanya saat kunjungan Wakil Presiden. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Dari dunia olahraga, saudara, menjelang pertandingan menghadapi PSIS Semarang, Persipura Jayapura fokus membenahi lini depan yang dianggap sebagai titik lemah karena tak bisa mencetak gol di laga perdana Liga 2 Championship. Persipura Jayapura akan menjamu PSIS Semarang pada pekan kedua Liga 2 Championship di Stadion Lukas NMB pada Sabtu mendatang. Menjelang pertandingan ini, tim Mutiara Hitam mulai melakukan persiapan dengan menggelar latihan di lapangan Maha Chandra Uncen pada Senin sore. Dalam latihan ini, pelatih kepala Ricardo Salampesi fokus untuk membenahi lini depan yang dianggap menjadi titik lemah pada laga perdana Liga 2 menghadapi tuan rumah Persipal Palu pada Sabtu lalu. Ricardo menyebut pada laga sebelumnya Persipura menguasai pertandingan namun tak bisa mencetak gol karena minimnya kreativitas lini depan untuk mencetak gol, sehingga ini akan menjadi fokus untuk perbaikan. Selain itu, mantan pelatih PON Papua ini juga meminta para pemain depan seperti Matteo Silva, Ramai Rumakieg, Ferry Fahabol, Kelly Schroyer, dan Reno Salampesi untuk meningkatkan chemistry sehingga bisa memanfaatkan peluang yang ada untuk mencetak gol. Sebenarnya di latihan sudah berjalan baik, tapi ya itu yang tadi saya sampaikan, kita pertandingan kemarin kurang berani dalam melakukan aksi dalam menyerang. Seperti pemain terkesan kurang berani mengambil resiko. Tentunya ya walaupun itu perlu diakui ada beberapa hal untuk meningkatkan chemistry lagi ya. Pada laga menghadapi PSIS Semarang, Persipura Jayapura terancam tak akan diperkuat Ruben Sanadi yang mengalami cedera saat menghadapi Persipal Palu pada Sabtu lalu. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Merauke edisi hari ini. Saya Frankie Wohel, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Saksikan terus Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.